Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin dengar Pro 1 RRI Palembang Umat Persada. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala rahmat dan ridhonya. Allah memberikan kesehatan, keselamatan, kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyertai setiap urusan kita dan mengabulkan segala doa dan mimpi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang kita tunggukan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Bapak Ibu dengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun Bapak Ibu berada, pada pagi hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema meneladani akhlak Rasulullah SAW, bahwa kita Muslim bersama Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Tidaklah aku ke muka bumi ini selain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak ini lebih tinggi derajatnya daripada ilmu, dan akhlak inilah merupakan cerminan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, rujukan utama kepada kita Muslim, seorang Muslim, ini adalah Rasulullah SAW. Itu banyak contoh tauladan Rasulullah SAW yang dapat kita ambil rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkenaan dengan tema tersebut, kita akan meneladani bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Sampai-sampai Allah SWT juga memuji atas keluhuran akhlak Rasulullah. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah terdapat suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Kita disuruh mencontoh suri tauladan contoh yang baik pada Rasulullah SAW, yaitu bagi orang-orang yang ingin mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan rahmat yang akhir. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dan nanti akan berdiskusi bagaimana akhlak Rasulullah terhadap semuanya, baik akhlak Rasulullah terhadap keluarganya, pada lawan musuhnya, kepada orang-orang yang dipimpinnya, dan semuanya akhlak Rasulullah itu merupakan cerminan pribadi yang agung. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Sambil diskusi, nanti kita akan berbincang-bincang tentang keluhuran akhlak Rasulullah SAW. Terima kasih. Baik pendengar ingin bergabung bersama Ustadz Dian, silakan di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Untuk Anda yang ingin bergabung, dan kami informasikan siaran ini dapat Anda dengarkan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Pro 1, Assalamualaikum. Halo, Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Abu Bakar, apa kabar Pak Abu Bakar?
Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Silakan Pak Abu Bakar di Jawi. Ya. Assalamualaikum Ustaz Jan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik Ustaz di mukadimah Ustaz pada malam ini menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kayaknya ringan saja Ustaz. Tugas Rasul itu cuma menyempurnakan akhlak. Nah, jadi bagaimana akhlak pada umat zaman Rasulullah itu Ustaz? Yang sebelum Rasulullah itu. Baik. Ya, itu aja Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Pak Abu Bakar. Kalau kita lihat secara tekstual, memang sedikit tugas Rasul ya. Cuman untuk menyempurnakan akhlak. Tetapi akhlak ini adalah kompleks. Rasul sebelum lahir, pada masa itu di Jazirah Arab disebut juga dengan zaman jahiliyah. Artinya zaman kebodohan. Yang tadinya menghalalkan segala cara dalam berhubungan rumah tangga maupun dalam sosial kemasyarakatan. Semenjak Rasul Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, maka beliau diberi tugas untuk menyempurnakan akhlak, terutama di daerah kelahirannya, dan untuk disampaikan kepada manusia seluruh dunia. Inilah gambaran akhlak kehidupan zaman sebelum Rasul lahir. Bahkan pada zaman itu juga anak perempuan itu dianggap hina. Makanya ada yang membunuh anak perempuan itu, termasuk salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab. Maka Rasul Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan inilah gambaran kehidupan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan dan istrinya pada saat diutus menjadi Rasul, maka tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan ditata sedemikian rupa sebagaimana rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Secara kompleksitas, akhlak pada waktu itu adalah bejat dan Rasul adalah menyempurnakan. Tugasnya adalah mendandani, memberikan contoh tauladan yang baik sehingga umat pada saat Rasul dan setelah Rasul hingga akhir zaman memperoleh rujukan dari Rasulullah SAW. Demikian gambaran umum yang dapat kami sampaikan Pak Abu Bakar. Yang tidak dapat kami sampaikan secara spesifik, nanti dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada contoh. Baik. Baik, di belakang Pak Abu Bakar di Jawi di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Dela. Dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Pak Adi di Palembang. Pak Adi Iya. di Palembang. Silakan Pak Adi. Iya. Menanggapi pertanyaan Pak Abu Bakar tadi, Mbak Dela. Ya. Ya, di zaman sekarang, Mbak Dela, ini apa Pak Ustaz? Assalamualaikum Pak Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Pak Ustaz ya. Iya, menanggapi pertanyaan Pak Abu Bakar tadi kan. Nah, zaman sekarang kan, ya akhlak ini tuh anak-anak sekarang tuh sudah jauh melenceng Pak Ustaz dengan akhlak Rasulullah ya. Ya. Nah, itu dengan kemajuan teknologi ini ada yang apa dia namanya, yang gadget-gadget ini kan, mungkin akhlak anak-anak ini jauh dari zaman-zaman dulu Pak Ustaz ya. Yeah. Nah, apakah ini yang saya tanyakan, apakah ini akhlak itu tuh dari pihak yang teknologi ini Pak Ustaz, apa dia tuh bisa menghancurkan akhlak anak-anak yang sekarang Pak Ustaz? Dan apakah ya teknologi yang lebih canggih ini pun termasuk berdosa juga kita yang ini ya Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz. Pak Dela ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Pak Adi di Palembang. Kita semua para orang tua
hendaklah memperhatikan setiap anak-anak kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegur kita di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu, istri-istrimu, harta-hartamu itu adalah fitnah, ujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada anak tadi, kita diberikan ujian anak melalui kemajuan teknologi. Bagus memang, nilai positifnya perkembangan teknologi adalah memutus jarak. Ya, jarak yang tadinya jauh menjadi dekat, tadinya perlu datang ke rumah, kita bisa berteleponan dan lain sebagainya. Tapi ada efek negatif yang ditimbulkan, yaitu kita bisa mengakses situs-situs yang lihat lah ya, yang negatif. Oleh karena itu setiap orang tua harus memperhatikan anaknya. Paling tidak kita mengingatkan, jangan sampai pertanggungjawaban akhirat kita nanti anak-anak kita ini justru memberatkan kita, Bapak. Tidak hanya orang tua, tidak hanya anak-anak, orang tua pun terkontaminasi dengan kemajuan teknologi yang negatif ini. Ya, banyak judi online, ya, situs-situs porno atau lain sebagainya lah yang dibungkus di media sosial itu. Maka setiap orang tua hendaknya memberikan contoh yang terbaik. Bagaimana contoh terbaik? Keteladanan. Ya, kalau memang bapaknya, ayahnya, itu ibunya menyuruh kepada kita, anak kita untuk belajar, maka bapak dan ibunya juga jangan main HP. Ini kadang ironi ya, bapak ibu nyuruh anaknya, coba kamu belajar. Tapi bapak ibunya memegang HP, lagi browsing atau melihat apalah gitu ya. Jadi ketika kita menyuruh membaca anak, paling kita suruh anak kita membaca, kita juga membaca. Jadi keteladanan ini lebih penting. Jadi Allah sudah menegur kepada kita para orang tua ini, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab fala ta'qilun. Kenapa kamu suruh orang lain untuk mengerjakan kebaikan, suruh anak-anakmu jangan bermain gadget, jangan bermain HP dan lain sebagainya, padahal kamu juga melakukan. Jadi kenapa kamu tidak berpikir, kata Allah. Nah, ini harus kita bentengi anak-anak kita ini dengan keteladanan. Paling tidak kita memberikan contoh terbaik. Nah, kalau sudah kita berikan contoh dan anak-anak kita masih seperti itu, ini ujian kepada kita bahwa para nabi dan rasul pun diuji dengan anak-anaknya juga. Mudah-mudahan Allah membaguskan semua akhlak anak-anak kita dan ini meringankan beban pertanggungjawaban kita di akhirat sebagai orang tua. Demikian Pak Adi di Palembang. Terima kasih. Baik, di 369977 Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin, silakan Bunda. Halo. Halo Bunda Ida. Baik, nampaknya terputus ya. Silakan di 369977 untuk Anda yang bergabung bersama Ustadz Dian. Pro 1, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Baik, terputus kembali ya. Yang ingin bergabung kembali di 369977 untuk Anda bersama Ustadz Dian dan kami informasikan saat ini 33 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Bella. Pak Azari di Sekayu, silakan Pak Azari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanyakan, bisa nggak itu Pak, kita kan sebagai manusia mengikuti akhlak Ulangi Nabi? Pak, tidak jelas Mbak Dela. Bisa diulang Pak Azari? Bisa nggak kita kan sebagai manusia kan mengikuti akhlak daripada Nabi Muhammad kita? Bisa atau tidak kita sebagai manusia mengikuti akhlak Rasulullah seperti itu? Ya. Ya baik, segitu saja Pak Azari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya,
Kalau manusia, itu contohnya manusia, insya Allah bisa, Pak. Tetapi kalau manusia, contohnya itu malaikat, itu tidak bisa. Contoh, malaikat itu tidak doyan dengan duit, Pak. Malaikat juga tidak doyan dengan perempuan. Manusia itu doyan dengan duit, doyan dengan perempuan, dan kodratnya manusia juga berpasang-pasangan. Maka manusia mencontoh malaikat tidak cocok. Manusia mencontoh dengan jin pun tidak cocok. Dengan syaitan pun tidak cocok. Nah, manusia ini contohnya adalah manusia. Siapa manusia yang menjadi rujukan kita? Mukadimah tadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyuruh kita untuk mencontoh Rasulullah SAW. Ya, di dalam Quran surat Al-Ahzab, Allah sudah menyuruh kita sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh suri tauladan yang baik bagimu, bagi kita semua orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat dan ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang baik. Jadi jelas, saya ingin kembali ke pertanyaan Bapak, bahwa kita bisa mencontoh semua akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, bertetangga, berkeluarga, bagi orang tua, sebagai guru, sebagai pemimpin, dan sebagai masyarakat biasa pun bisa mencontoh Rasulullah SAW. Demikian, terima kasih. Baik, di 3699977 untuk Anda yang bergabung kembali, Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon di Pulau Rimau, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Pak Ustaz, kenapa orang yang rajin ibadah belum tentu langsung otomatis itu akhlaknya pun sesuai agama kita Pak Ustaz? Pertama. Yang kedua, mohon dijelaskan hubungan antara akhlak, ilmu, dan iman Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Amin. Terima kasih Pak Kliwon. Lupa saya pertanyaannya ya. Yang pertama ada orang yang rajin ibadat namun belum tentu akhlaknya bagus Pak Ustadz. Ya, orang yang rajin ibadah belum tentu akhlaknya bagus. Ini kembali kepada pribadi masing-masing, Pak. Ya, jadi akhlak itu berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, lebih tinggi daripada ilmu. Jadi akhlak itulah yang utama. Kalau kita sudah takut kepada Allah, iman kepada Allah, insya Allah akhlak kita bagus. Tetapi kalau kita masih pengen dipuji manusia, masih pengen dilihat manusia, maka akhlak kita perlu dipertanyakan. Jadi tidak semuanya akhlak orang yang rajin ibadah akhlaknya tidak bagus. Nah, seharusnya siapa yang menjadi rujukan kita? Pertama Rasulullah tentu. Para imam yang masjid itu kan termasuk pewaris Rasulullah. Contoh-contoh yang diturunkan oleh Rasulullah, mengambil ilmu bersanad pada Rasulullah. Paling tidak para imam itu memberikan contoh bagaimana dia mengimami dalam sholatnya dan bagaimana dia aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi belum tentu orang yang beribadah akhlaknya tidak sesuai, itu belum tentu. Tergantung kepada pribadi masing-masing. Apalagi pada kita yang sudah berumur sama paling tidak dengan saya di atas 40, maka akhlak itu harus kita benahi, kita betulkan, karena sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaguslah akhlak kita, bagaimana ibadah dengan Allah dan bagaimana hubungan kita dengan manusia. Lalu
apa hubungan pertanyaan yang kedua antara akhlak, ilmu, dan iman? Akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Kita mungkin diberikan secara akademik selesai ya. Mohon maaf, saya dokter, tapi saya bisa jadi dokter itu karena jasa guru-guru SD. Jadi kalau sampai sekarang saya bertemu dengan guru SD, guru SMP, ya saya hormati karena saya bisa jadi seperti ini karena jasa beliau. Mohon maaf, guru SD, guru SMP, beliau-beliau itu paling level pendidikannya pada waktu itu SPG. SPG itu secara setara dengan SMA sederajat. Kalau dinilai kan lebih tinggi pendidikannya daripada saya. Tetapi kita tetap harus menghormati para orang tua, para guru-guru yang telah membesarkan kita. Kita tidak akan bisa seperti ini tanpa jasa beliau. Jadi ilmu itu walaupun setinggi apapun kalau akhlaknya tidak betul, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Jadi kita hormati orang tua kita yang mohon maaf mungkin tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada kita. Tetapi beliaulah yang menelurkan kita. Tanpa beliau kita tidak akan menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang seperti ini. Lalu apa kaitannya dengan iman? Iman itu percaya. Ada rukun iman ada 6. Salah satunya adalah percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tanamkan iman itu sampai ajal menjemput kita tidak akan goyah. Iman kita tetap kepada Allah, iman kita tetap kepada kitabullah, kepada malaikat, kepada Rasulullah, kepada qada dan qadar. Ya, ketentuan-ketentuan Allah yang telah digariskan itu kepada kita, tetap kita percaya kepadanya. Ini kaitannya akhlak, ilmu, dan iman. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir pengembuskan napas terakhir kita masih dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Demikian Pak Kliwon yang dapat saya sampaikan. Baik, di belakang Pak Kliwon di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin, silakan Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustadz, kita kan kalau untuk ini membuat kesetaraan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kan sama dalam lingkungan bermasyarakat kita Pak Ustadz, kita kan harus ya memberikan contoh atau mengarahkan gitu. Ya. Baik. Itu aja pertanyaan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, bagaimana kita hidup bermasyarakat? Rasul itu hidup bertetangga. Salah satu akhlak Rasul dalam hidup bertetangga itu Rasul menjenguk orang yang sakit. Ya, kalau ada tetangga kita yang sakit itu dijenguk ya. Dan termasuk hakul muslim alal muslim. Hak muslim terhadap muslim itu salah satunya adalah mengunjungi orang yang sakit. Rasul bahkan tidak seorang muslim yang dikunjungi. Waktu itu Rasul pergi ke masjid selalu diludahi. Hari pertama, kedua diludahi lagi, ketiga diludahi lagi. Rasul cuma senyum saja dan membersihkan ludah tersebut. Maka di hari keempat, di tempat yang sama Rasul tidak jumpai orang itu meludahi. Lalu Rasul mencari-cari, melihat ke kanan ke kiri. Kemudian tegur sahabat, ya Rasul, ada apa? Siapa yang engkau cari? Oh, saya biasanya kalau lewat sini ada yang meludahi. Oh, si pulang ya Rasul, dia lagi sakit. Sakit. Ketika Rasul sudah dari masjid, nemui Aisyah istrinya, ya Humairah, ada makanan, saya mau menjenguk orang sakit. Rasul dengan akhlaknya yang terpuji membawa makanan menjenguk orang sakit. Ketika Rasul mengucapkan salam, Assalamualaikum, orang yang dijenguk itu, orang kafir itu, dia menggigil dengan selimutnya. Lalu ditanya, siapa itu? Saya siapa? Saya Muhammad, langganan inti yang tiap hari engkau ludahi. Langsung si orang kafir itu membuang selimutnya. Kemudian
menjawab. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kami mohon maaf, kita sedang ada kendala teknik dan mungkin kita akan melanjutkan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, boleh dilanjutkan Ustadz? Ya, saya ulangi lagi. Rasulullah SAW itu dalam kehidupan bertetangganya, ketika diludahi sehari ke masjid, hari kedua ke masjid diludahi, hari ketiga ke masjid diludahi, dan kemudian Rasul cuma senyum membuang ludah itu, membersihkannya. Ketika hari keempat Rasul datang ke masjid, di tempat yang sama kok nggak ada yang ludahi saya, sehingga Rasul melihatkan ke kiri, sehingga sahabat negur, ya Rasul, engkau cari apa? Oh, saya tiap hari diludahi di tempat ini. Kata sahabat, oh itu si Fulan ya Rasul, dia lagi sakit. Ah, sakit, kata Rasul terkejut. Kemudian Rasul melanjutkan ke masjid, dan setelah pulang dari masjid, Rasul menemui Aisyah istrinya, ya Aisyah, ya Humairah, ada makanan, saya mau menjenguk orang sakit. Lalu Aisyah membungkus makanan itu dan membawanya ke tempat orang sakit itu. Ketika Rasul mengucapkan salam, Assalamualaikum, maka orang yang sakit tadi, orang kafir tadi, dia kebingungan siapa itu. Tidak biasanya salam seperti itu. Siapa? Kata Rasul, saya siapa? Muhammad. Muhammad, mendengar kata Muhammad, langganan inti yang tiap hari engkau ludahi. Jadi langsung Yahudi yang tadinya itu menggigil, ya, orang kafir yang tadinya menggigil, keinginan membuang selimutnya, langsung membukakan pintu. Sodakta ya Muhammad, engkau benar ya Muhammad, engkau adalah tiap hari aku sakiti, engkau tiap hari aku ludahi, tetapi engkau orang pertama yang menjengukku, bahkan sahabat kawan-kawanku belum datang, engkau malah datang, padahal engkau tetangga yang kusakiti, tetangga yang kuzolimi. Nah, ini menunjukkan akhlak Rasul dalam bertetangga. Disakiti pun Rasul tidak membalas sakitnya tersebut dengan yang lebih. Malah justru Rasul membalas dengan kebaikan. Dan ini dapat kita lakukan dengan sehari-hari. Apabila tetangga kita menyakiti kita, ya, menjolimi kita, kita tidak usah balas dengan perbuatan yang semisal. Tetapi kita bisa menunjukkan keluhuran akhlak kita yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita mencontoh akhlak Rasul, Allah memberikan jalan keluar, dan Allah memberikan kebaikan-kebaikan sebagai penebus dosa kita semua. Amin. Baik Ustadz, ada pertanyaan masuk dari Bu Kusmini di Pulau Rimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau bertanya, ada orang gak pernah sholat tapi kelakuannya bagus, suka membantu orang. Nah ini bagaimana Ustadz? Mau pencerahannya dari Bu Kusmini di Pulau Rimau. Silakan Ustadz. Ya, Bu Kusmini, sholat itu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu hubungan dengan Allah. Wajib hukumnya, dan sholat itu amal pertama kali yang ditanya di akhirat. Sedangkan hubungan kita dengan manusia itu
dalam perilaku sehari-hari, baik bertetangga seperti yang pernah saya sampaikan, dan lain sebagainya di tempat kerja, tetap kita bina, tetap kita lakukan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Jadi hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia itu seimbang, harus dilakukan bersama-sama. Ya, ketika kita sholat dan di luar sholat pun harus mengimplementasikan dari pelaksanaan sholat tersebut. Jadi tidak boleh ibu meninggalkan sholat meskipun akhlak kita dengan manusia baik. Jadi hubungan dengan Allah dilaksanakan, hubungan dengan manusia juga dilakukan agar kehidupan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, silakan ingin bergabung kembali di 369977. Ini mungkin penelpon terakhir ya Ustadz ya, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya tadi masalah soal wasilah sama tawasul, Ustadz. Saya memahami Ustadz ya, wasilah itu kita perantarakan, kita berdoa melalui orang soleh, orang beriman, orangnya masih hidup. Kalau tawasul, ya Ustadz ya, kita berdoa kepada Allah melalui kebaikan yang kita lakukan. Karena saya memahami kalau kita kadang-kadang kita berdoa itu tidak khusyuk, Ustadz. Kalau kita menggunakan kebaikan kita itu biasanya lebih khusyuk. Minimal memberikan ketenangan kepada diri kita. Mohon daripada Ustadz pencerahannya, tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, Bapak, kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'udzu astajib lakum. Berdoalah padaku, insyaallah dikabulkan. Jadi Bapak tetap berdoanya kepada Allah. Ya, perantaranya siapa? Rasulullah. Jadi doa kita tidak akan diterima tanpa ada jembatan. Nah, jembatan itu adalah Rasulullah. Tertib doa itu pertama adalah membaca hamdalah. Yang kedua adalah membaca sholawat. Yang ketiga isi doa, kemudian ditutup lagi dengan sholawat dan hamdalah. Itu saja 5 tertib doa yang kita lakukan. Nah, tawasul itu kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang diberikan makom keluhuran tertinggi. Contoh, saya selalu bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itu penghulunya para wali. Dan mungkin ada ajaran-ajaran yang disampaikan ke Bapak melalui para guru-guru. Silakan saja diteruskan. Dan mohon maaf saya tidak bisa memberikan contoh secara spesifik karena pemahaman kita masing-masing adalah berbeda. Silakan Bapak merujuk kepada guru Thariqah ya, gurunya masing-masing untuk mencontoh tawasulnya bagaimana. Kalau secara umum kita berpinta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tertib doa yaitu membacakan sholawat pada Rasulullah. Ya, secara umum ya, seperti itu. Nanti ada tawasul kepada para ulama salaf soleh yang monggo silakan. Tetapi saya referensikan untuk berguru, Pak. Ya, jangan kita tidak ada guru. Nah, dengan guru itu silsilahnya nyambung kepada Rasulullah SAW agar ilmu kita itu ada sanadnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup Ustadz untuk tema hari ini. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saudara berada. Kembali menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita adalah umat Rasulullah SAW. Bahkan Allah sudah menyerukan kita di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita diseru pada Allah, kita adalah umat terbaik.
Nah, maka umat terbaik ini mencontoh siapa kiblat kita, siapa contoh kita. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik. Tidak ada manusia duanya yang bisa memberikan contoh kebaikan ini. Mudah-mudahan dengan kita mencontoh akhlak Rasulullah, hidup kita akan tenang, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika dunia kita tenang, akhirat tidak kita siksa, juga tidak ada artinya. Jadi doa kita selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sejahtera dunia dan akhirat. Mudah-mudahan doa inilah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Dr. Ki Haji M. Dian Kristiawan, SOSI, SIP, MSI, MM yang sudah memberikan materi meneladani akhlak Rasulullah SAW. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mendengarkan informasi Warta Berita Daerah.